Yang pertama, perhatikan kesesuaian model dengan KD-nya. Kalau tadi ini punya Uyun sudah oke ya. Tadi karakteristiknya adalah siswa merancang percobaan pengamatan di lingkungan sekitar. Nah, di sini ada di KD ada tuntutan siswa harus melakukan pengamatan. Ya, kemudian di sini ada peranan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti sangat relevan sekali jika memilih pendekatan jelajah alam sekitar, minimal yang dekat dengan lingkungan kehidupan siswa. Ya, oke, udah. Nah, sekarang kita ke IPK. Ya, perhatikan nih, ada 1-4 ya. Di milik Uyun ini menjabarkan IPK dari KD pengetahuan 3.6 ini dalam 4 jabaran ya. Nah, dalam 4 IPK, indikator pencapaian kompetensi. Jadi 1, 2, 3, 4. Dari uraian atau rincian IPK-nya Uyun, ini menurut saudara nih, menurut saudara kita koreksi bersama ya. Menurut saudara, apakah sudah bisa digunakan untuk mencapai 3.6? Ayo. Boleh izin menjawab, Bu? Oh, silahkan Uyun, silahkan. Belum, Bu, karena untuk yang pengamatan belum dimasukkan. Nah, pengamatan bisa masuk sini, Mbak. Ini, jadi KD 3.6 itu tidak boleh lepas dari KD 4.6. Kalau 3.6 itu KD pengetahuan yang diurus hanya pengetahuannya, pengetahuan untuk melakukan keterampilan 4.6, pengetahuan yang perlu disiapkan atau pengetahuan yang menjadi modal untuk melakukan pengamatan. Nah, itu atau pengetahuan-pengetahuan apa yang bisa didapatkan melalui pengamatan. Nah, itu ya. Jadi kalau pengamatan sudah masuk di sini nih, ya. Jadi kalau dikecilkan aja nih sudah supaya bisa tampak semua ya. Kecilkan terlihat nggak? Terlihat, Bu. Ya, jadi banget ya, enggak kita bahas Saudara bisa tampak begini? Kelihatan? Bisa, Bu. Oh ya, Kelihatan. oke lah. Coba kira-kira kata kunci apa yang perlu ada di indikator? Satu harus terukur ya, terukur. Apakah 1 sampai, anggap saja ini berarti IPK-nya Uyun itu ada 6. Ya, 1 sampai 6, IPK 1 sampai 6 itu bisa untuk mengukur KD pengetahuan dan KD keterampilannya dari protista di sini. Mengklasifikasikan protista, menerapkan prinsip. Bisa nggak? Yang pertama, menjelaskan ciri. Yang kedua, menjelaskan klasifikasi. Yang ketiga, menemukan ragam protista. Yang keempat, menjelaskan peran. Yang kemudian melakukan pengamatan. Yang keenam, membuat laporan. Nah, gimana menurut teman-teman dan Uyun? Ada kurangnya nggak? Mengklasifikasikan, kalau kita mau menuntut anak mampu mengklasifikasikan kira-kira kemampuan apa yang harus dimiliki oleh si anak supaya mereka bisa mengklasifikasikan. Karena dalam hal ini adalah menerapkan prinsip klasifikasi. Mohon izin menjawab, Ibu. Oke, silahkan. Sebentar. Silahkan Zaki. Untuk siswa dapat mengklasifikasikan, berarti siswa harus dapat membedakan dari masing-masing kelas protista. Oke, pintar sekali ya. Membedakan. Jadi Uyun di sini belum ada kata membedakan. Nanti ditambah ya Uyun ya. Oke. Ada lagi nggak Zaki selain membedakan? Ketinggalan.
Berarti selain mengetahui ciri umum, siswa mengetahui ciri khas dari protista yang mereka temukan. Maksudnya, Oke, berarti apa? Mengidentifikasi ciri karakter dari masing-masing protista. Jadi boleh yang pertama menjelaskan ciri umum, kemudian mengidentifikasi ciri karakter dari masing-masing spesies yang terkelompok di dalam protista, kemudian membedakan, ya, baru kemudian mengklasifikasikan. Jadi bukan menjelaskan ya, bukan 62, bukan 362, tetapi mengklasifikasikan. Ya. Nah, gitu ya. Jadi inti dari mengklasifikasi itu yang pertama adalah ada kemampuan mengidentifikasi ciri kunci, ciri karakter. Yang kedua, kemampuan membedakan satu protista dengan protista yang lain atau satu anggota protista yang satu dengan yang lain. Antar anggota di dalam kelompok protista itu mereka harus bisa membedakan. Yang kemudian baru berikutnya adalah mengelompokkan. Ya, itu yang wajib ada. Itu Uyun, apapun ya. Ketika saudara memilih KD itu ada kata kerja menerapkan prinsip klasifikasi, entah apa yang mau diklasifikasikan, misalkan tumbuhan, hewan, protista, jamur, dan lain sebagainya, itu minimal kemampuan dasar harus dimiliki oleh siswa. Yang pertama adalah mengidentifikasi ciri kunci, ciri karakter. Yang kedua adalah membedakan, yang ketiga adalah mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Apa bedanya mengelompokkan dan mengklasifikasikan? Izin menjawab, kalau mengelompokkan itu berdasarkan ciri-ciri yang sama, terus dikelompokkan. Kalau klasifikasi itu memberikan nama gitu. Ada yang lain, ada yang lain. Jadi kalau di rumahnya Uyu nih, saya jadi ingat di kampung Trenggalek nih ada suara ayam mau bertelur itu. Oke, Zaki, silakan Zaki. Perbedaan mengelompokkan dan mengklasifikasikan gitu. Jika mengelompokkan itu siswa memilah-milah, maksudnya mengetahui suatu protista itu masuk dalam kelompok mana, maksudnya membedakan. Kalau mengklasifikasikan itu mengumpulkan masing-masing kelompok yang memiliki persamaan ciri, begitu Bu. Hanya sama kalimatnya. Oke, gimana lo sudah dapat taksonomi tumbuhan, sudah dapat taksonomi hewan, gimana ini? Apa? Ada yang tahu? Izin mencoba menjawab, Bu. Oke, silahkan Yusuf. Mungkin untuk yang pengelompokan tadi lebih kepada ciri-ciri atau persamaan dari masing-masing, misal dari protista apa gitu. Sedangkan untuk mengklasifikasikan misal dari amoeba masuk ke kelas ataupun protista yang apa gitu. Mungkin itu dari saya sih. Oke, jadi mengklasifikasikan itu mendudukkan satu spesies dalam tingkatan takson, kelas, ordo, genus, spesies, dan lain sebagainya ya. Tapi kalau mengelompokkan tidak harus selalu mendudukkan dalam tingkatan takson, gitu ya. Nah, yang di sini yang dituntut di KD adalah sampai mengklasifikasikan. Jadi bagaimana seseorang siswa bisa mengelompokkan, mengklasifikasikan, mendudukkan satu organisme ke dalam kelompok protista. Gitu ya. Ke dalam kelas protista. Ya kan? Ciri umum kelas protista.
Jadi nanti bisa sampai mengapa dia masukkan ke family ini, mengapa dia masukkan ke order ini, mengapa dia masukkan ke genus ini, kelas, order, genus, spesies gitu ya. Jadi seingat saya sih seperti itu. Itu ya. Oke. Satu lagi, ketika saudara membuat IPK, catatannya adalah 1, gunakan kata kerja operasional yang terukur. Saudara sudah punya daftar KKO? Kata kerja operasional menurut versinya taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Jangan mencari taksonomi Bloom yang lama atau dalam yang ditulis oleh Bloom. Nah, yang terbaru itu ditulis oleh Cradwell, ya. Itu nanti cari di internet banyak itu, di bukunya taksonomi Bloom juga ada, bukunya Cradwell juga ada. Saudara bisa telusur juga melalui Google, ya. Sebaiknya memang saudara cari kata kunci dengan bahasa Inggris ya, mungkin ya tidak perlu diterjemahkan semua, tapi cari konten-konten yang memang itu yang dibutuhkan ya. Jadi kalau misalkan taksonomi Bloom itu kan dirinci setiap apa namanya itu domain di dalam pengetahuan itu indikatornya apa, kata kerjanya apa, itu dijelaskan di sana ya. Saudara nanti cari bahwa IPK itu catatannya, kata kuncinya adalah yang terukur. Supaya terukur itu menggunakan kata kerja operasional di dalam daftar KKO yang tertuang di dalam buku taksonomi Bloom miliknya Anderson and Cradwood kalau salah ya, itu. Nah, kira-kira kalau itu berarti menjelaskan, bisa diukur, tapi itu bukan menjelaskan klasifikasi ya, tapi mengklasifikasikan. 362 itu Uyun nanti diedit itu menjadi mengklasifikasikan, artinya mendudukkan satu organisme yang masuk kelompok protista itu ke dalam tingkatan takson. Gitu ya, bukan menjelaskan. Nanti kalau menjelaskan nanti sebut nama organismenya ini masuk ke dalam famili apa, bukan seperti itu. Tapi ketemu organisme ini tuh bisa masuk mana? Artinya apa? Kalau ketemu organisme A, yang pertama bukan langsung kita dudukkan, nanti kalau kita dudukkan namanya menghafal. Tapi kita identifikasi dulu ciri kuncinya apa, ciri karakternya apa yang dia miliki. Kemudian apa bedanya dengan yang lain, baru dia mendudukkan di dalam tingkatan takson yang mana. Karena masing-masing tingkatan takson itu mempunyai karakter tertentu. Itu ya, Uyun? Gitu. Ya, jadi menjelaskan ciri umum boleh, mengidentifikasi ciri karakter spesifik dari organisme termasuk di dalam protista boleh. Kemudian membedakan antar organisme di dalam kelompok protista. Kemudian yang keempat, mengklasifikasikan. Langsung gitu aja. Gitu. Ya. Kemudian menemukan ragam protista, bukan menemukan ragam, tapi menemukan ciri karakter gitu boleh. Menemukan ciri karakter organisme yang termasuk dalam kelompok protista. Nah, supaya itu sistematis, nanti diurutkan ya, Uyun. Ya, itu kan jangan. Tidak apa-apa, ini kan namanya juga belajar ya. Jadi nanti yang punya KD setipe miliknya KD Uyun itu bisa dicermati seperti itu ya. Apapun ya. Kalau biasanya yang runtut itu hanya ini menerapkan prinsip klasifikasi. Yang lainnya sih enggak sih. Kalau misalkan menganalisis, nah ini sama. Misalkan KD-nya begini, menganalisis bla 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 bla, fungsi struktur pokoknya dengan menggunakan kata kerja menganalisis. Nah, ketika ada kata kerja menganalisis, apa saja nih yang perlu menjadi kemampuan dasar siswa untuk menganalisis? Nah, ada 3 kemampuan dasar. Yang pertama adalah
menjelaskan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Yang kedua adalah membedakan sesuatu A dengan B. Misalkan sesuatunya itu tergantung itu kata yang menyertai menganalisis itu apa. Menganalisis struktur, fungsi, organ, jaringan, penyusun, sistem gerak. Oh, berarti ya organ sama organ-organ penyusun gerak itu apa saja. Nah, itu menjelaskan, membedakan satu di antaranya, kemudian mengatribusi. Mengatribusi itu memberikan ciri karakter yang dimiliki oleh suatu benda yang tidak dimiliki oleh orang lain atau benda lain. Orang benda lain itu mengatribusi. Nah, contoh gampang itu loh, kalau anak SMA pakai baju coklat muda sama coklat tua, oh itu baju pramuka. Oh, anak SMA itu putih abu-abu. Oh, anak SMP itu putih biru. Oh, anak SD itu putih merah. Itu atribusi yang tidak dimiliki oleh karakter lain atau benda yang lain atau tingkat jenjang pendidikan yang lain. Kalau putih sama merah itu mesti SD gitu ya. Kalau SMP putih sama biru seperti itu ya. Kalau jantung itu seperti ini, organ jantung katak seperti ini, punya karakter masing-masing, itu mengatribusi. Ya, mengatribusi suatu benda, memberikan ciri karakter khusus pada satu benda. Kalau menganalisis itu minimal itu. Tapi di sana biasanya ketika KD-nya menganalisis bla bla bla, menganalisis hubungan. Nah ya, kalau yang KD-KD kelas 11 itu menganalisis hubungan. Berarti jangan lupa bahwa di IPK-nya juga ada menghubungkaitkan kelainan sistem peredaran darah dengan struktur organ yang mungkin terjadi gangguan. Jadi ketika ada menganalisis hubungan struktur, menganalisis hubungan berarti kaitkan dengan fungsi struktur gangguan. Jadi ketika strukturnya berubah, mesti fungsinya berubah. Kalau fungsi berubah, mesti tidak normal prosesnya atau terjadi gangguan. Nah, ini yang biasanya lepas. KD-nya menganalisis hubungan struktur fungsi, tapi IPK-nya hanya menjelaskan struktur jantung, kelainan-kelainan jantung. Hanya itu, gangguan-gangguan sistem peredaran darah, tapi di sana tidak ada kata kerja yang menunjukkan bahwa itu untuk mencapai KD. Nah, kata kerja yang menunjukkan mencapai KD itu apa? Nah, menghubungkan gangguan sistem peredaran darah dengan struktur yang mengalami gangguan. Jadi kalau gangguan kaitkan dengan struktur, kalau strukturnya berubah, mesti fungsinya berubah. Kalau prosesnya itu berubah, tidak normal, berarti ada yang nggak normal itu di strukturnya. Kalau strukturnya nggak mendukung, maka fungsinya dia akan tidak optimal. Itu ya, untuk yang analisis struktur fungsi. Nah, spesifik hanya beberapa sih, yang lainnya itu tidak ada aturan-aturan khusus ya. Kemudian untuk tujuan itu ya, untuk IPK ada pertanyaan. IPK kata kuncinya apa tadi? Gunakan kata kerja operasional dan terukur. Pastikan bahwa rincian dari IPK itu bisa untuk mencapai KD. Oke ya. Ada pertanyaan nggak untuk IPK sebelum lanjut ke berikutnya? Nah ya, enggak. Oke, sekarang tujuan. Ya, tujuan. Besarkan aja. Oke, saudara sudah mendapatkan teori tentang tujuan pembelajaran, sudah dapatkan di mata kuliah SPPP Bio apa? Coba, boleh dijelaskan salah satu? Ada yang mau menjelaskan? Kan baru proses berjalan ya. Sebentar, suara bulan bisa didengar nggak? Ada chat. Oh, saya pikir saya bicara sendiri, yang mohon maaf Bu Nadia sudah mengumpulkan RPT. Oh ya, nanti saya cek ya Nadia.
Nanti bisa kita cek bersama. Oke. Teorinya tentang menyusun tujuan pembelajaran bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan, mereview mata kuliah tentang merumuskan tujuan pembelajaran? Silakan. Jangan tidur. Kuliah boleh sambil tiduran, tapi jangan tidur ya. Boleh sambil ngopi juga lah. Ngopi. Mana? Aduh, tunjuk aja lah. Yes. Faika Febi Tiara. Apa yang saudara dapatkan tentang bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran? Faika, ada nggak Faika? Nggak ada. Latifah? Aduh, nggak ada. Latifah? Izin menjawab, Ibu. Oh, silakan. Sejauh ini dari mata kuliah SPP Bio itu belum dijelaskan mengenai cara merumuskan tujuan pembelajaran. Namun seingat saya, waktu mata kuliah Bioedu itu pernah dijelaskan mengenai membuat rumusan tujuan pembelajaran itu dengan rumus A, B, C, D, Bu. Nah, kamu yang ngampu SPPP Bio siapa kok belum dijelaskan, Nurul? Bu Wiwi, Bu. Oh, oke. Nurul dapat informasi ini dari mana kalau begitu? Untuk informasi membuat rumusan tujuan pembelajaran itu pernah disampaikan pada saat saya mengikuti mata kuliah Bioedutainment semester kemarin, Bu. Oke. Pengampunya siapa Bioedutainment? Bu Adit. Oke. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan komponen A, B, C, D. A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa, D-nya apa, Nurul? A dan B itu behavior, C untuk action, dan D itu degree. Oke. Yang lain bisa memahami, jadi rumusan tujuan pembelajaran itu dirumuskan dengan mengacu pada komponen A, B, C, D, ya. Nah, rumusan tujuan pembelajaran itu bisa mengacu pada KD atau mengacu pada indikator. Ya, nah ada dua versi cara merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mengacu pada kompetensi dasar, nih, jadi 3.6 dan 4.6 dijadikan satu, dirumuskan sedemikian rupa sehingga komponennya menjadi A, B, C, D. Atau bisa juga mengacu pada indikator. Kalau indikator IPK-nya ini ada 6, berarti tujuan pembelajarannya ada 6. Jika dirumuskan dari indikator, itu akan lebih mudah untuk mengidentifikasi kira-kira tujuan mana yang belum tergambar di kegiatan inti pembelajaran. Sini ada Pak. Ya. Nggak tahu, kayaknya baju jadi. Oke, itu ya. Jadi lebih mudah yang mana, silahkan dipilih. Kalau saudara lebih mudah merumuskan 3.6 dengan 4.6 ini dalam satu kalimat yang sederhana dengan mengidentifikasi komponen A, B, C, D, silahkan. Tapi kalau saudara kesulitan, saudara bisa menggunakan IPK ini menjadi tujuan pembelajaran, tapi dirumuskan dengan A, B, C, D. Nah, kalimatnya itu disusun memenuhi kaidah penyusunan kalimat yang benar. Itu adalah SPOK. SPOK tahu ya? Tahu, Bu. Apa? Sebagai Subjek, predikat, dan objek. Oke. Sekarang kita analisis tujuannya Uyun.
Menurut kalian, apakah ini sudah memenuhi komponen A, B, C, D, dan dituliskan dengan susunan kalimat SPOK? Uyun, refleksi diri Uyun, gimana? Sepertinya belum. Ya, oke. Ini sepertinya belum ya, sepertinya belum ya. Jadi, kalau begitu bagaimana Uyun? Mungkin salah satu Uyun, contoh Uyun. Salah satu tujuannya itu peserta didik mampu menerapkan prinsip klasifikasi protista Itu aja. Itu berarti berdasarkan ciri-ciri umum. Terus. Jadi peserta didik mampu menerapkan prinsip klasifikasi, menggolongkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas beserta peranannya dalam kehidupan. Itu berarti baru A dan B. Dan tadi kan komponennya ada 4 ya. A, audiensnya, behavior-nya, kata perilakunya, kemudian kondisi kegiatan pembelajaran seperti apa, kemudian degree-nya itu batas minimal kelulusan. Jadi degree itu bisa dimaknai sebagai batas minimal anak itu sudah mencapai IPK, ya. Itu kalau A, B, C, D-nya, ya. Kemudian kalau tadi disebutkan baru subjek sama predikat, ya. Gimana? Mungkin bisa dicontohkan yang dari ini. Oh iya aja berdasarkan IPK aja. Coba kalau kita mau rumuskan IPK nomor 1 menjadi tujuan pembelajaran. Coba Uyun atau yang lain boleh lah, yang lain boleh. Mengapa dibahas detail hari ini? Karena ada teman di dalam kelompok ini yang menyatakan belum pernah mendapatkan materi ini. Ya, jadi supaya saudara tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak jelas di dunia internet, itu kan bertebaran tuh RPP. Jadi saudara itu kalau membuat RPP jangan sekali-kali sudah tergiur untuk melihat yang ada di internet. Belum tentu itu benar. Ya, tapi terapkan ilmu yang saudara dapatkan untuk membangun RPP yang baik. Itu jadi jangan tergiur sama yang ada di Google. Google itu ada yang bagus, ada yang enggak, ada yang bermanfaat, ada yang sampah. Jadi saudara harus bisa memilih dan memilah mana yang terbaik untuk saudara. Coba sekarang kita mau contohkan satu aja, 361. Kita buat tujuan pembelajaran. Sebelum kita ke kegiatan inti yang penting ya. Ini yang penting itu di kegiatan inti, tapi dimulai dari tujuan ini juga penting sih. Ya. Coba tadi teorinya 1 dirumuskan dengan mengacu pada mengandung komponen ABCD. Jadi tujuan pembelajaran itu mengandung komponen ABCD dan dirumuskan dengan menggunakan kalimat yang baik dan benar, SPOK. Ya. Itu dapat lagi loh. Gimana? Ayo. A, B, C, D, A-nya tadi di audiens, siswa atau peserta didik ya. Siswa mampu menjelaskan 3 ciri umum yang termasuk dalam kelompok atau kelas protista melalui pengamatan di laboratorium. Nah, ya, gitu ya. Siswa atau peserta didik, audiensnya, behaviornya adalah menjelaskan ciri umum kelas protista. Jadi, menjelaskan ciri umum
menjelaskan kata kerja itu berhubungan dengan informasi atau pengetahuannya melekat dalam kata kerja. Ya, jadi menjelaskan ciri umum kelas protista itu termasuk behavior-nya atau B, atau perilaku yang diharapkan setelah pembelajaran. Kemudian 3 atau 2, angka 3 atau 2, atau dengan baik atau dengan tepat, itu masuk dalam degree-nya. Degree itu bisa dalam 2 bentuk. Bisa itu kualitatif yang dinyatakan dengan baik, tepat, ya, benar. Tapi ada juga yang bentuknya kuantitatif dengan angka 2 ciri, 3 ciri, 2 perbedaan. Ya, kalau mendudukkan atau mengklasifikasikan dengan tepat. Siang katanya. Ya, jadi siswa mampu menjelaskan 3 ciri umum kelas protista melalui pengamatan di lingkungan sekitar siswa. Nah, melalui pengamatan di lingkungan sekitar siswa itu termasuk dalam C atau condition-nya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Coba sekarang salah satu misalkan rumuskan tujuan pembelajaran 6.2. Coba. Kayak kemarin. Coba yang 6.2. Siswa mampu mengklasifikasikan 3 kelas protista melalui pengamatan di laboratorium. Oh, kalau mengklasifikasikan tadi bagaimana? Siswa mampu mengklasifikasikan organisme yang ditemukan di lingkungan sekitar di tingkatan taksonnya dengan tepat. Gitu ya. 1 atau 2, gitu ya. Nanti bisa diputar lagi ya. Nanti bisa diputar lagi. Informasi hari ini mungkin terlalu cepat, 25. Nanti saudara bisa putar lagi. Tapi kunci atau teori tentang tujuan pembelajaran adalah tadi bahwa tujuan pembelajaran mengandung komponen A, B, C, D. Ini sebetulnya sudah ada nih komponen A, B, C, D-nya, cuman ini sifatnya masih tidak memenuhi kaidah kalimat yang benar. Kan yang pertama kalimat selalu diawali dengan subjeknya, peserta didik, ya. Mampu mengklasifikasikan dan lain sebagainya di sini tentang peranan ini dalam kehidupan sehari-hari ini termasuk B. Ya. Kemudian dengan mengembangkan ini melalui ini masuk di dalam C, ya. Kemudian D-nya belum ada, gitu ya. Jadi lebih praktis itu jika membuat tujuan pembelajaran dari IPK, itu ya. Oke. Sekarang kita menuju ke ini sebetulnya ini nih. Yang poin E ya, perhatikan poin E, materi oke lah. Materi pembelajaran ini biasanya dikelompokkan di dalam 2, materi pengayaan dan materi reguler. Tapi ini versi RPP yang lama ya, versi RPP yang baru itu versi RPP yang 1 lembar. 1 lembar itu bukan 1 lembar iwir-iwir, itu bukan ya, 1 lembar benar itu bukan. Artinya apa? Komponennya itu disederhanakan, yang tadinya 12 komponen itu menjadi hanya 4 komponen. Nah, maksudnya kalau 1 lembar itu bukan 1 lembar kertas begini dipadat-padatkan, tulisannya dibuat 8 dan sebagainya, enggak. 1 lembar itu boleh juga dibuat berlembar-lembar. Cuman komponennya itu memenuhi kaidah yang 1 lembar. Apa aja yang 1 lembar itu? Tujuan pembelajaran, ya, kemudian kegiatan pembelajaran dan assessment.
penilaian pembelajaran. Ada 3. Yang pertama itu tadi identitas sekolah. Identitas sekolah, tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran. Identitas sekolah, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. Ya. Tapi kalau ini boleh ada tapi di lampiran, ya. Oke, nanti dimasukkan di lampiran. Materi itu ada 2, materi pengayaan sama materi reguler. Ada juga materi remedial. Ya, ada tiga. Materi itu dikelompokkan menjadi 3. Materi reguler, materi pengayaan, dan materi remedial. Nah, kalau yang poin ini, saudara tidak perlu lagi tuliskan pendekatannya apa. Saudara tidak lagi perlu tuliskan metodenya apa. Karena apa? Pendekatan dan metode itu sudah berbau di model. Jadi di sini itu pilih salah satu saja. Ya, kalau pendekatan, ya tentu saja pakai metode, pakai strateginya apa. Kalau sudah model pembelajaran, ya model saja, gitu ya. Karena model group human learning ini sudah terintegrasi pendekatan JAS dan sudah terintegrasi metode-metode yang ditulis di sini. Ya, itu. Kemudian ini nggak usah. Ini kalau di RPP 1 lembar tidak usah ya, tidak usah. Nah, kita mengacu pada RPP 1 lembar aja. Nah, baru kita kegiatan inti. Nah, perhatikan di sini kegiatan intinya sekitar. Oke. Satu Pak Adi itu tentu saya yang Nah ya, dibaca dulu saya memunculkan ini. Oke. Kegiatan pendahulu. Jadi gini, mahasiswa, kalau pakai mengimplementasikan model pembelajaran itu tidak perlu saudara pilah-pilah menjadi begini nih. Kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, ya ini ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup tentunya ada. Coba. Nah, ini ada ya. Jadi, tadi kan Uyun merencanakan ini 6 kali pertemuan, ya. 6 kali pertemuan itu tidak setiap satu pertemuan seluruh sintaks selesai. Ya. Jadi dalam 6 kali pertemuan iya benar ya Uyun, 6 kali pertemuan ya tadi ya. Nggih, Bu. Ya, dalam 6 kali pertemuan itu hanya melaksanakan 1 kali siklus keseluruhan sintaks, itu boleh. Jadi jangan terlalu dipaksakan ketika 1, 2 kali 45 menit itu semua sintaks selesai, enggak harus. Jadi boleh saudara bagi sintak-sintak yang sudah saudara rumuskan itu menjadi beberapa kali pertemuan. Saudara boleh pilih ya, dalam 6 kali pertemuan itu melakukan 1 siklus model secara utuh, 1 siklus. Artinya, misalkan ada 6 sintak itu diselesaikan dalam 6 pertemuan, nggak apa-apa. Ya. Gitu. Jadi kalau sudah pakai model pembelajaran, tidak perlu membagi kegiatan pembelajaran menjadi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Itu tidak usah ada. Ya. Kemudian ini memunculkan guru menampilkan video pembelajaran terkait protista, mirip jamur, mirip tumbuhan, dan mirip hewan. Siswa menganalisis keterkaitan karakter maupun siswa diharapkan menyampaikan, ya Mbak. Siswa diharapkan menyampaikan, oke. Siswa mengobservasi topik-topik kingdom, oke. Kingdom apa kelas, Mbak? Ini. Kingdom Protesta. Hmm? Kingdom
Protista. Benar. Nah, ini tujuannya kelas. Nih. Nih. Berdasarkan ciri umum kelas peranan. Nanti dicek ya, Mbak. Nih kelas protista. Nih. Nah, nih ya, ini kelas protista. Nah, mungkin kalimatnya ada yang hilang. Ya, nanti ini sampai kingdom protista yang akan diamati membentuk kelompok, memutuskan pengamatan. Siswa memutuskan pemilihan topik pengamatan secara berkelompok. Oke. Siswa menyusun rencana. Oke, Mbak, di sini di bagian mana yang siswa tidak difasilitasi? Oh, di sini ya. Siswa tidak difasilitasi LKPD atau LKPD-nya yang membuat adalah siswa sendiri? Untuk LKPD-nya saya belum memikirkannya. Enggak, maksudnya diberikan di mana? Apakah siswa menyediakan sendiri atau guru memfasilitasi LKPD? Sebenarnya ini siswa mengembangkan dan mengkonstruksi rancangan kegiatan pengamatan dari topik yang dipilih. Berarti siswa membuat sendiri. Oke. Siswa menyusun rencana kegiatan secara berkelompok. Oke. Siswa mengkoordinasikan pembagian. Peran guru, evaluasinya masuk di setiap sintak nggak, Mbak, kemarin, Mbak? Nah, ini di mana nih? Contoh misalkan nih, ranking menyusun ini. Ini kan siswa semua nih, peran guru di mana? Peran guru mengevaluasi kegiatan siswa. Iya. Mana? Belum masuk ya? Belum. Nah, berarti siswa, misalkan terakhir nih, guru mengevaluasi kegiatan siswa dengan menggunakan rubrik apa? Jadi di ranking ini outputnya yang harus dimiliki siswa apa? Di situ evaluasi oleh guru menggunakan rubrik. Misalkan nih, di ranking ini adalah kemampuan untuk berkolaborasi. Jadi siswa mengakses kemampuan kolaborasi guru mengakses kemampuan kolaborasi siswa melalui kegiatan siswa dengan rubrik kolaborasi. Gitu, Mbak. Gitu. Ya, itu ya. Untuk semuanya jangan lepas ya. Kemarin Bu Alin lihat siklus-siklus saudara itu mengeluarkan evaluasi itu menjadi refleksi, menjadi evaluasi, bahkan refleksi ada di luar, kemudian evaluasi ada di dalam, tes kognitif pengetahuannya di dalam juga nggak apa-apa, evaluasi prosesnya saja nggak apa-apa, evaluasi pengetahuannya ada di dalam siklusnya nggak apa-apa, tapi ditunjukkan di setiap sintaknya ini di dalam RPP. Jadi ini sudah benar ya. Coba kalau saya lihat di sintak yang pertama ya ini ya. Guru menampilkan video pembelajaran terkait protista mirip jamur, mirip tumbuhan, dan mirip hewan. Siswa menganalisis keterkaitan, siswa menyampaikan, siswa mengobservasi, siswa. Guru peranannya di mana? Nah, guru mengakses kemampuan siswa. Misalkan di sintak pertama tadi tujuannya untuk apa? Nah, guru mengakses kemampuan siswa itu di akhir setiap sintak. Gitu ya, dengan menyebutkan rubriknya apa. Bisa dipahami, Uyun? Bisa, Bu. Misalkan mengklasifikasi siswa, guru memberikan post-test, siswa melakukan kegiatan. Nah, di sini kan tidak ada, di sini guru hanya memberikan post-test, pretest saja dengan membagikan potongan-potongan. Oke, nggak apa-apa. Di sini kemudian guru ngaksesnya di mana? Kemarin evaluasi sama refleksinya dikeluarkan ya, Mbak. Ini sepertinya ya. Oke. Nanti dicek lagi ya. Jadi
kemampuan guru juga memfasilitasi kegiatan siswa, mendampingi siswa itu ada di Sintak apa Mbak? Ada nggak? Guru sebagai fasilitator mendampingi siswa dalam kegiatan, itu ada nggak? Itu Nggak ada ya? guru memfasilitasinya di setiap sintaksnya. Oh, di setiap Sintak. Berarti ditulis sih Mbak di sini. Nah, secara gini ya, misalkan siswa secara berkelompok mengkaji lebih lanjut terkait topik yang dipilih melalui internet dengan bimbingan guru, itu boleh. Atau ada Sintak yang sendiri, guru membimbing, itu kan umum ya, guru membimbing setiap kegiatan pembelajaran, guru membimbing proses pembelajaran, dan guru mengakses kemampuan melalui rubrik apa. Rubrik apa itu ditentukan dengan titik fokusnya Uyun itu di kemampuan apa, begitu ya Uyun? Gitu. Oke, semoga bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami. Semoga ya, tapi nggak apa-apa saudara, nah ini sudah bagus kok, hanya kurang dikit-dikit aja, kurang sedikit-sedikit aja. Nah ini kalau boleh klarifikasi ke Uyun, ini dalam satu pertemuan, dalam 6 pertemuan itu berapa kali siklus model selesai? 2 kali. Oh, 2 kali, oke. Nggak apa-apa, 2 kali. Kalau misalkan sekiranya agak susah, boleh juga dalam satu KD, beberapa pertemuan itu hanya 1 siklus model boleh. Kalau memang, contoh misalkan PJBL itu kan nggak bisa itu, 1 siklus model dilakukan dalam 2 kali 45 menit, kan nggak bisa. Itu ya? Gitu. Oke. Ada pertanyaan enggak? Terlalu banyak nih saya bicara. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, direvisi. Tidak ada, direvisi. Terus saudara buat video. Buat video menjelaskan RPP dengan model. Nanti kirim YouTube. Ya, sebentar. Nanti. Jadi, gini, saya kasih 2 kali pertemuan, 1 minggu off tidak kuliah, tapi saudara buat video menjelaskan RPP saudara. Nah, caranya begini. Sebelum saudara menjelaskan RPP, saudara menjelaskan siklus modelnya dulu, tapi secara singkat, bahwa pada topik ini, bahasan saya kali ini itu ingin menjabarkan desain rencana pembelajaran dengan menggunakan model A. Misalkan model GHL. Dalam model GHL itu terdiri dari berapa sintak. Ya, gitu. Pokoknya kamu, saudara menjelaskan uraian secara singkat modelnya dulu, baru menjelaskan RPP. Ya, sehingga ada gambaran RPP ini tuh dibuat mengacu pada model yang dijelaskan sebelumnya. Pakai video 10-15 menit, kemudian unggah di YouTube. Jadi saudara wajib punya YouTube. Kemudian linknya tidak dibagi japri ke saya, tapi dibagi di grup supaya teman-teman yang lain bisa lihat. Ya. Wajib like, wajib pokoknya membantu teman untuk jadi subscribe teman-teman ya. Nah gitu. Kemudian linknya saya beri waktu off 1 minggu ya. Waktu off 1 minggu, saudara kerja mandiri, bikin video, mudah aja pakai record PPT boleh, pakai video yang mau bagus-bagus boleh, pakai OBS boleh, pakai Zoom boleh, pakai Meet boleh, pakai apapun boleh lah. Yang penting video rekam layar. Jadi tujuan pembelajaran kalau dirumuskan berdasarkan IPK, maka ada tujuan 1, 2, 3, 4. Nah, tadi sebentar, ini tadi lupa ya, sebentar. Share screen kembali aja, share screen kembali. Nanti tolong teman-teman mahasiswa itu dicek ya. Jadi, misalkan classifying ini
untuk mencapai 7 indikator yang mana? Jadi gini, pastikan bahwa Uyun ya, nanti pastikan bahwa 6 indikator yang nanti ada revisi ini, itu semuanya bisa diakses di kegiatan pembelajaran yang sudah Uyun jabarkan. Misalkan nih, ini ya, sebentar. Ini misalkan, menemukan ciri karakter atau ciri karakter dari organisme yang terkelompok di dalam protista. Oh, bisa dijumpai di sintak kedua. Nah, indikator 2 tadi itu terimplementasi di sintak collaborating. Itu ya, collaborating. Itu ya, Uyun. Bu. Ya, teman-teman yang lain juga begitu. Identifikasi setiap indikator yang dijabarkan di kegiatan pembelajaran yang saudara lakukan. Model yang dipresentasikan itu ini hanya mengawali saja. Bukan Word-nya nggak dipresentasikan. Jadi saudara media presentasi boleh saudara pilih sesuai dengan style saudara ya. Boleh bentuknya PPT, boleh bentuknya PDF seperti tadi Bu Alima mempresentasikan, boleh juga bentuknya Word lah. Saudara yang penting buat presentasi tentang RPP. Namun sebelum membuat presentasi RPP, mungkin 1 menit mengulas tentang model. 1 menit saja, nggak usah banyak-banyak lah, setengah menit atau 1 menit menjelaskan bahwa RPP ini dirancang berdasarkan model. Misalkan tadi group human learning. Group human learning di sini karakteristiknya apa, saudara jelaskan. Kemudian sintaknya apa saja, saudara jelaskan. Nah, sintak-sintak itu diimplementasikan di dalam RPP berikut ini. Mari kita simak RPP tentang RPP yang dibuat berdasarkan model group human learning. Nah, itu aja untuk memulai, baru nanti saudara menjelaskan RPP saudara. Oke, kalau nggak ada kita akhiri ya kuliah siang hari ini. Jangan lupa untuk merevisi RPP. Setelah direvisi kemudian dipresentasikan, kemudian link video presentasi saudara kirim di YouTube ya, 2 minggu ya. Minggu depan kita off, minggu depannya berarti kita tanggal 3 ya, ini tanggal berapa sih? Tanggal 30 saudara kerja mandiri, tanggal 7 Desember kita review model saudara. Nanti saya cermati satu persatu, kemudian nanti kita review. Kalau butuh satu persatu saya review satu persatu, tapi kalau umum nanti saya review umum. Baru terakhir nanti LKPD ataupun assessment-nya. Itu ya, kalau masih ada waktu. Kita kan baru pertemuan 13 ya, 14 ya ini. Masih 2 kali. Oh ya, pas ya, berarti hanya sampai RPP. Oke, nggak apa-apa, sampai RPP aja nggak apa-apa. Tapi minimal sampai LKPD lah, sampai LKPD. Tetapi masing-masing model juga beda-beda ya. Ada yang LKPD-nya tidak dibuat guru, seperti contoh misalkan tadi milik Uyun kan tidak dibuatkan guru. Mungkin kita batasi sampai RPP juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih mahasiswa, sehat selalu semangat, jangan lupa selalu bersyukur ya, bahwa kita masih diberi nikmat sehat sampai pada saat ini. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.